Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya untuk kita semua. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A3 akan menjelaskan terkait parasit Trematoda, lebih spesifiknya spesies Fasciola gigantica. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama adalah Rahmaseti Zulianda, Niputu Leoni Revalina Witara, Amalia Nurwahdania, Natania Viani, saya sendiri Manuela Waya Salangka, Mia Kosasi, dan I Putu Gede Pratnya Nolantoli. Yang pertama, apa itu Trematoda? Trematoda termasuk helminthes, yang artinya organisme yang tubuhnya panjang dan lunak, atau lebih sederhananya cacing yang bersifat parasit. Trematoda atau sering disebut flux adalah kelas parasit yang termasuk dari filum Platyhelminthes dan merupakan cacing pipih seperti daun yang tidak berongga. Dan organ reproduksinya betina dan jantan dalam satu individu atau disebut juga hemaprodit. Serta saluran pencernaannya tidak lengkap dan memiliki alat hisap oral dan ventral sucker. Secara umum, Trematoda membutuhkan host space intermediate untuk siklus hidupnya. Selain itu, Trematoda dapat ditemukan di beberapa organ tergantung spesiesnya. Di antaranya ada di usus, hati, paru, dan pembuluh darah. Terdapat beberapa contoh Trematoda, di antaranya Paramphistomum, Fasciola, Eurythrema, dan Echinostoma. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan ordo dari Trematoda. Trematoda sendiri memiliki 5 ordo. Yang pertama, ordo Plagiaurida. Jadi ordo ini memiliki tubuh pipi memanjang dan memiliki ventral dan oral sucker, kemudian memiliki kelenjar sekresi enzim pencernaan dan hidup dalam 2 inang. Kemudian selanjutnya, ordo Opisthorcida bertubuh pipi memanjang, memiliki juga kelenjar sekresi enzim pencernaan, memiliki 2 atau 1 testis, dan memiliki ventral dan oral sucker. Kemudian, ordo Strigeida bertubuh pipi panjang, memiliki oral sucker dan 2 ventral sucker, dan hidup dalam 2 inang. Kemudian untuk ordo Echinostomida bertubuh pipi silindris, memiliki lebih dari 2 oral sucker dan memiliki spina di sekeliling suckernya. Kemudian yang terakhir, ordo Monogenea. Ordo ini berukuran tubuh lebih kecil dari ordo Trematoda lainnya. Kemudian untuk ordo Monogenea ini tidak memiliki fase miracidium dan hanya memiliki oral sucker dan hanya hidup di 1 inang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amalia Nurwahdania dengan NIM akhir 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ordo Echinostomida, yang dimana ordo Echinostomida ini merupakan ordo dari cacing Fasciola gigantica. Echinostomida sendiri memiliki bentuk tubuh yang pipi silindris, memiliki lebih dari 2 oral sucker dan memiliki spina di sekeliling sucker. Subordonya yaitu Echinostomida dan berasal dari family Fasciolidae. Di sini saya Iputu Gede Pratnya Nolantoli dengan NIM 22095111073 akan menjelaskan tentang genus Fasciola. Nah, genus Fasciola ini merupakan genus dari keluarga Fasciolidae dan kelas Trematoda yang terdiri dari cacing parasit yang dikenal sebagai cacing hati atau yang dikenal juga sebagai Fasciola sp. Nah, cacing-cacing ini biasanya menyebabkan penyakit parasitik pada hati hewan vertebrata. Nah, genus ini mencakup 2 spesies utama yang sering menyebabkan penyakit pada hewan mamalia, yaitu Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Nah, cacing parasit ini hidup dalam saluran empedu sapi, kambing, domba, dan ruminansia lainnya. Nah, infeksi oleh cacing hati dari genus Fasciola seperti Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica yang saya sudah sebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai fascioliasis pada hewan mamalia dan hewan ternak juga, termasuk sapi, domba, kambing, dan hewan lainnya. Nah, Fasciola hepatica ini lebih banyak dijumpai pada wilayah beriklim dingin sampai sedang, sedangkan Fasciola gigantica lebih dominan di wilayah beriklim tropis. Nah, bisa dilihat pada di sini, di gambar sebelah kiri menunjukkan Fasciola gigantica yang pada hati yang sudah terjangkiti, sedangkan yang pada gambar kanan
merupakan sapi yang telah menunjukkan gejala fasciolosis. Nah, pada kasus akut ini bisa terjadi kematian mendadak pada hewan ternak. Nah, pada kasus kronis pada sapi terjadi gangguan pencernaan berupa sembelit dengan feses kering, dan pada kasus berat sering terjadi mencret, pucah, terlihat lemah dan kurus, juga menunjukkan gejala anemia dan penurunan kandungan protein dalam tubuh, serta terjadi odema subkutan terutama pada intermandibula. Nah, diagnosis ini dapat dilakukan berdasarkan gejala klinis dan diperkuat dengan penemuan telur cacing dalam tinja. Nah, di sini merupakan perbedaan sekilas dari Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Pada Fasciola hepatica, warna tubuhnya terlihat coklat dan abu-abu, sedangkan pada Fasciola gigantica itu terlihat lebih pucat. Nah, bentuk badannya juga berbeda antara Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Nah, bentuk Fasciola hepatica itu lebih pipih, lebih lebar ke anterior dengan bahu lebar, dan sedangkan Fasciola gigantica itu bentuk tubuhnya lebih besar daripada gigantica dan lebih langsing dengan bahu sempit. Nah, perbedaannya juga bisa dilihat pada ventral sucker dan oral suckernya. Pada Fasciola hepatica ini, dia memiliki ventral sucker yang sama besar dengan oral suckernya. Sedangkan pada Fasciola gigantica, ventral suckernya lebih besar dari oral sucker. Nah, untuk secara ukuran badannya, ukuran badan dari Fasciola hepatica itu memiliki kisaran sebesar 30 mm dan lebar sekitar 13 mm. Lebih lebar daripada hepatica, lebih lebar dari gigantica maksudnya. Nah, di Fasciola gigantica ini juga terlihat lebih transparan daripada Fasciola hepatica. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai morfologi dari Fasciola gigantica. Fasciola gigantica memiliki bentuk tubuh yang pipih, menyerupai daun. Lalu pada bagian anteriornya terdapat oral sucker, dan di bagian bawahnya terdapat ventral sucker. Ventral suckernya berukuran lebih besar daripada oral suckernya, yang bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera. Lalu di bagian sisi tubuhnya terdapat selaput vitelin yang panjang. Dan host space intermediate dari Fasciola gigantica adalah Limnea javanica. Perkenalkan, nama saya Rama Siti Zulianda dengan NIM 22095111060. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang siklus hidup trematoda, yaitu Fasciola gigantica. Siklus hidup Fasciola gigantica, yang pertama terjadi adalah telur Fasciola gigantica dikeluarkan bersama tinja dari inang definitif yang biasanya merupakan sapi atau kerbau dan masuk ke dalam air. Kemudian telur tersebut menetas di dalam air dan mengeluarkan mirasidium. Kemudian mirasidium tersebut masuk ke dalam tubuh siput air sebagai inang perantara yang pertama. Dalam tubuh siput tersebut, mirasidium berkembang menjadi sporokista yang kemudian menjadi redia dan akhirnya menjadi serkaria. Kemudian, serkaria tersebut keluar dari tubuh siput dan berenang di dalam air. Selanjutnya, serkaria menempel pada tumbuhan air dan membentuk kista yang disebut metaserkaria. Kemudian inang definitif seperti sapi atau kerbau terinfeksi dengan menelan tumbuhan yang mengandung metaserkaria. Lalu metaserkaria tersebut dilepaskan dari kista dan menembus dinding usus halus inang definitif tersebut. Setelah menembus dinding usus halus, metaserkaria masuk ke dalam saluran darah dan limfe yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh inang definitifnya. Selanjutnya di dalam tubuh inang definitif, metaserkaria berkembang menjadi stadium dewasa dan kemudian menetap di dalam saluran empedu. Kemudian di dalam saluran empedu, stadium dewasa menghasilkan telur yang dikeluarkan bersama empedu ke dalam usus halus inang definitif.
dan kemudian telur dikeluarkan bersama tinja dari inang definitif dan masuk ke dalam air dan kemudian memulai siklus hidup baru seperti yang di awal. Terima kasih, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Natania Fiani dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi yang kelompok kami telah sampaikan. Oke, untuk Trematoda merupakan kelas dari filum Platyhelminthes. Kelas ini terdiri dari beberapa ordo, yaitu ordo Plagiaurorchida, Opistorchida, Strigeida, Echinostomida, dan Monogenea. Salah satu spesies yang berasal dari Trematoda adalah Fasciola gigantica. Genus Fasciola ini berasal dari famili Fasciolidae dan ordo Echinostomida. Morfologinya berbentuk tubuh pipi seperti daun, ventral suckernya lebih besar dari oral sucker, dan host space intermediate dengan selaput vitalin panjang. Memiliki siklus hidup di mana telur dikeluarkan dari tinja ke air, lalu Miracidium masuk ke tubuh siput air sebagai inang perantara pertama yang berkembang menjadi sporokista dan serkaria. Kemudian masuk ke inang definitif dalam bentuk metaserkaria dan berkembang menjadi stadium dewasa dan mengulang kembali siklusnya menjadi telur. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.